Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, kita berjumpa lagi belajar tematik 4D tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Tujuan pembelajaran 1. Kalian mengetahui macam-macam pelestarian sumber daya alam dan cara melestarikannya. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran dan penyebabnya. 3. Siswa mengetahui cara menjaga kelestarian ekosistem laut. 4. Siswa mengidentifikasi cara dan pengolahan barang tambang. 5. Siswa mampu membuat peta pikiran tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Pelestarian sumber daya alam. 1. Pelestarian sumber daya air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga ketersediaan sumber daya air. Berikut cara melestarikan sumber daya air. 1. Menjaga kelestarian hutan. 2. Tidak mencemari sumber-sumber air. 3. Mendaur ulang air. 4. Menggunakan air dengan bijak. 2. Pelestarian sumber daya tanah. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan manusia sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, kesuburan tanah harus kita jaga. Cara menjaga kelestarian kesuburan tanah, yang pertama, tanah harus dibajak dan dicangkul. 2. Tanah harus diberi pupuk secara teratur. 3. Tanah yang gundul harus ditanami kembali. 4. Lahan yang miring dibuat sengkedan atau terasering agar tidak erosi. 5. Penanaman sistem tumpang sari. Nah, inilah yang disebut dengan sengkedan. Tanah dibuat berundak-undak menghindari tidak terjadinya erosi. Inilah yang disebut dengan sistem tumpang sari, di mana satu lahan terdapat beberapa tanaman, atau dapat pula satu lahan terdapat tanaman dan dimanfaatkan juga untuk pelestarian ikan. Pelestarian sumber daya tumbuhan. Sumber daya tumbuhan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui. Jika ketersediaan tumbuhan telah habis, maka dapat dilakukan dengan penanaman kembali. Akan tetapi, ketersediaan tumbuhan tidak dapat diperbaharui jika tumbuhan tersebut telah punah dari permukaan bumi. Berikut beberapa cara yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya tumbuhan. Yang pertama, menjaga kelestarian hutan. Kedua, membuat kawasan pelestarian tumbuhan. 4. Pelestarian sumber daya hewan. Sama halnya dengan sumber daya tumbuhan, sumber daya hewan juga dapat diperbaharui dengan cara mengembangbiakan hewan tersebut. Berikut cara pelestarian sumber daya hewan. 1. Membuat kawasan pelestarian hewan. Contohnya
Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur untuk melindungi hewan komodo. Kedua, tidak menangkap ataupun memelihara, memperjualbelikan hewan yang dilindungi. Berikutnya adalah pelestarian sumber daya tambang. Barang tambang diperoleh dengan cara ditambang. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan supaya barang tambang dapat terjamin ketersediaannya adalah: 1. Menghemat penggunaan bahan bakar. Kedua, mendaur ulang logam. Dan terakhir, menghemat penggunaan listrik. Karena listrik dihasilkan dari salah satu pembakaran batu bara. Semakin sedikit kita menggunakan listrik, maka pemakaian batu bara juga semakin berkurang. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya benda-benda berbahaya ke dalam lingkungan sehingga menjadi tidak sehat. Berikut ini jenis-jenis pencemaran. Yang pertama, pencemaran air. Berikut penyebab pencemaran air. 1. Limbah pabrik yang dibuang ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. 2. Limbah rumah tangga seperti minyak, sabun, atau deterjen. 3. Sampah yang dibuang ke sungai. 4. Tumpahan minyak dari kapal tangki di lautan. Dan kelima, penggunaan pupuk atau pestisida yang digunakan dalam pertanian. Air yang tercemar dapat merugikan kesehatan manusia dan membahayakan juga kehidupan hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Kedua, pencemaran tanah. Tempat yang kita pijak dapat mengalami pencemaran. Penyebabnya adalah: 1. Limbah pabrik yang dibuang ke tanah. 2. Sampah yang tidak bisa diuraikan seperti sampah plastik ataupun karet. 3. Limbah rumah tangga, misalnya penggunaan deterjen. 4. Pupuk dan pestisida yang digunakan oleh para petani secara berlebihan dalam pertanian. Ketiga, pencemaran udara. Berikut penyebab pencemaran udara, yaitu asap pembakaran yang berasal dari kendaraan bermotor, pabrik, maupun rokok. 2. Debu. Debu yang halus dapat terbentuk dari pelapukan batuan. Debu terbawa angin hingga bercampur dengan udara dan mencemari udara. Keempat, pencemaran suara. Suara juga dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat. Tingkat kebisingan yang tinggi menyebabkan pencemaran suara yang dapat mengganggu telinga, seperti suara mesin-mesin pabrik, suara kendaraan bermotor, suara pesawat terbang yang mendarat, maupun suara konser musik yang sangat keras. Kelestarian ekosistem laut. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar seorang nelayan yang sedang menggunakan bom untuk mencari ikan. Yang kedua adalah gambar nelayan yang sedang menggunakan jaring pukat harimau untuk menangkap ikan. Dari kedua gambar tersebut merupakan kegiatan illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal. Illegal fishing ini melanggar hukum yang telah diterapkan
perairan Indonesia. Karena dampak penangkapan secara ilegal ini, yang pertama, dapat merusak terumbu karang. Kedua, kematian makhluk hidup laut lainnya yang bukan sasaran penangkapan. Ketiga, kepunahan berbagai jenis sumber daya perikanan. Karena semua ikan-ikan yang akan mati jika menggunakan bom. Yang kedua, semua jenis ikan ataupun hewan laut lainnya akan terjaring pada jaring pukat harimau. Karena jaring pukat harimau sangat besar dan ukuran jaringnya sangat kecil-kecil sehingga ikan akan tertangkap dan akan mengalami kepunahan. Pengolahan barang tambang. Tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Bagaimana pengolahan barang tambang tersebut? Pertama, pengolahan batu bara dilakukan melalui penambangan terbuka. Contohnya, bahan bakar pembangkit listrik. Kedua, bahan bakar juga menghasilkan serat buatan seperti nilon, zat pewarna, maupun obat anti kuman. Dua, pengolahan minyak bumi yang dilakukan melalui pengeboran. Pengeboran dilakukan hingga alat pengebor mencapai timbunan mineral. Akibatnya, tekanan dari dalam bumi akan memancarkan. Jika minyak bumi tidak memancar ke permukaan tanah, maka minyak bumi akan dipompa. Minyak bumi menghasilkan bensin, solar, oli, minyak tanah, ter, dan lain sebagainya. 3. Pengolahan gas alam. Pengolahan gas alam diperoleh langsung dari perut bumi. Gas alam dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk industri maupun rumah tangga. Keempat, pengolahan barang tambang logam. Logam diambil dari alam masih dalam bentuk pipih. Kemudian biji logam diolah lagi menjadi bahan baku seperti aluminium sebagai bahan rangka pesawat terbang, baja untuk rel kereta api, besi untuk pagar rumah, nikel yang dipadukan dengan krom dan besi untuk membuat sendok, garpu, dan panci. 5. Pengolahan mineral. Mineral dapat digunakan 1. Misalnya belerang. Belerang dapat digunakan untuk pupuk, mesiu, korek api. Batu bara. Batu bara digunakan untuk kapur tulis ataupun bahan bangunan. Asbes. Asbes digunakan sebagai bahan atap rumah. Dan iodium digunakan sebagai garam dapur maupun obat. Kerusakan alam. Alam dapat rusak dengan kejadian seperti berikut. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan rusaknya pohon-pohon, struktur tanah, maupun dapat membunuh dan menghilangkan tempat tinggal berbagai jenis tumbuhan. Kedua, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dapat mengurangi pepohonan, membunuh dan menghilangkan rumah bagi hewan. Ketiga, sistem cocok tanam perladangan yang berpindah. Sistem ini dapat sangat membahayakan lingkungan karena dengan bercocok tanam berpindah berarti membutuhkan daerah pemukiman untuk penduduknya dan masyarakatnya
akan mencari lahan baru untuk melakukan cocok tanam kembali. Oleh karena itu, manusia dengan sengaja menebang pepohonan yang ada di hutan dan membuka lahan untuk bercocok tanam. 4. Usaha pertambangan di wilayah hutan. Usaha pertambangan yang dilakukan di wilayah hutan dapat menyebabkan kerusakan hutan. Usaha pertambangan itu akan mengambil barang tambang yang tersimpan di dalam tanah. Oleh karena itu, tanah akan digali demi mendapatkan barang dan tambang yang menyebabkan kerusakan pada tanah tersebut. Apabila hal itu terjadi di wilayah hutan, maka hutan akan mengalami kerusakan dan tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. 5. Transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat satu ke tempat lainnya. Program transmigrasi ini sangat akan merugikan alam karena akan membuka pemukiman baru dengan cara menggunakan hutan untuk pertanian, sehingga pohon-pohon akan ditebangi dan tidak akan bermanfaat lagi sebagaimana mestinya. 6. Musim kemarau. Musim kemarau akan berlangsung terlalu lama sehingga menyebabkan pepohonan kering dan juga mati, dan akan menyebabkan struktur tanahnya menjadi rusak dan terjadi kebakaran hutan. Letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi akan mengeluarkan magma yang bersifat panas dan menerjang hutan. Akibatnya banyak pohon yang mati dan tanah pun menjadi rusak. Awan panasnya juga akan menyebabkan pohon-pohon menjadi layu. Ke-8 adalah tsunami. Bencana tsunami ini akan menyebabkan banyak pepohonan yang dilewatinya akan menjadi erosi. Kegiatan melestarikan lingkungan melalui mengurangi sampah. Yang pertama, recycle. Recycle adalah mendaur ulang. Contohnya, sampah organik seperti sampah dedaunan, sayuran, limbah dapur yang diolah menjadi pupuk kompos. Sampah anorganik seperti botol, kaca, ataupun plastik diolah menjadi hiasan atau pot tanaman. Kedua, reduce. Reduce artinya mengurangi. Misalnya, menggunakan produk yang dapat diisi ulang seperti ballpoint, sabun, maupun minyak goreng. 3. Replace. Replace artinya mengganti. Misalnya pemakaian tisu yang digantikan dengan penggunaan sapu tangan, kantong plastik yang digantikan dengan tas belanja milik sendiri. 4. Repair. Repair artinya memperbaiki, yaitu memperbaiki barang yang sudah rusak sehingga barang tersebut dapat dipakai kembali. Thanks for your attention. Terima kasih anak-anak, kalian sudah memperhatikan. Semoga kalian semakin paham tentang keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.